Perkenalkan, nama saya Vicky Ngantong. Saya mahasiswa semester 2 program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan jelaskan secara singkat 3 macam gaya arsitektur. Langsung saja. Baiklah, yang pertama adalah arsitektur gaya klasik. Arsitektur gaya klasik ini muncul pada masa pemerintahan Yunani dan Romawi. Arsitektur klasik merupakan ungkapan dan gambaran perjalanan sejarah arsitektur Eropa yang secara khusus merujuk pada karya-karya arsitektur yang bernilai tinggi atau first class. Disebut demikian karena karya-karya ini mempunyai aturan atau pedoman yang ketat dan pertimbangan-pertimbangan yang tinggi sebagai landasan berpikir dalam menciptakan karya tersebut. Predikat kata klasik diberikan pada suatu karya seni atau karya arsitektur yang memiliki nilai keabadian di samping ketinggian mutu dan nilainya. Arsitektur klasik mengacu pada masa awal berkembangnya aliran sejarah dan budaya Yunani dan Romawi. Dalam arsitektur klasik, karyanya terpusat pada karya seni dalam bentuk kolosal dengan fungsi sebagai visualisasi dari agama, kitab suci, dan kepercayaan lainnya, bahkan sebagai suatu ritual atau kepercayaan. Arsitektur klasik memberikan kesan yang anggun dan mewah. Ciri khas umum arsitektur klasik yaitu pemakaian pilar-pilar dan ornamen-ornamen dan profil-profil yang muncul pada saat kerajaan Romawi dan Yunani kuno. Bangunan gaya klasik memiliki bentuk atau ukuran yang melebihi batas fungsinya, yang memiliki komposisi bangunan yang simetris dengan tata letak jendela yang teratur. Tujuan pembuatan untuk gaya arsitektur klasik ini sebagai rumah tinggal, wadah penyembahan Tuhan, juga sebagai rumah peribadatan. Kemudian ciri-ciri umum dari arsitektur bergaya klasik ini yaitu banyak ornamen, kolom-kolom atau pilar-pilar sebagai ornamen utama, kemudian bangunan besar dan megah, dan bahan bangunan yang berasal langsung dari alam, yaitu batu. Salah satu bangunan gaya arsitektur klasik yang terkenal di dunia adalah kuil Parthenon, yang merupakan kuil Dewi Athena yang berada di puncak bukit tertinggi kota Athena, yaitu Akropolos. Setelah zaman kegelapan, kota Athena sudah tidak diperintahi lagi oleh raja, dan akhirnya orang-orang menyebutnya sebagai kota suci, dan orang-orang pada masa itu membuatkan kuil untuk Dewi Athena. Dewan Kota Athena menyewa 2 arsitek terkenal yaitu Kallikrates dan Iktinus untuk membangun kuil Parthenon ini. Mereka membangun kuil Parthenon ini dan akhirnya menjadi kuil terbaik di Yunani pada masa itu sampai sekarang. Karena ketika sebagian banyak kuil hanya memiliki 6 tiang, maka kuil Parthenon ini memiliki 8 tiang. Di Indonesia untuk bangunan gaya klasik sendiri masih ada dan masih banyak ditemukan, namun hanya pada rumah-rumah mewah, rumah-rumah megah, karena mungkin banyak orang tidak membuat lagi rumah gaya klasik ini karena faktor biaya. Karena rumah ini, gaya klasik ini adalah salah satu bangunan besar yang memakan biaya cukup banyak juga. Kita lanjut ke nomor 2 yaitu arsitektur Renaissance. Gaya arsitektur Renaissance adalah gaya arsitektur yang muncul dan berkembang dari abad ke-15 sampai abad ke-17 di Eropa. Gaya ini dikembangkan di Florence dengan Filippo Brunelleschi sebagai salah satu inovatornya. Gaya arsitektur ini menyebar di kota-kota di Italia dan kemudian ke Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan sebagainya. Gaya arsitektur ini muncul di era di mana orang-orang sudah tidak bisa lagi mengatasi masalah hidup diakibatkan oleh revolusi Prancis pada abad ke-15 yang kemudian berpindah menjadi era romantis klasik pada saat itu. Era itu pun kemudian dinamakan Renaissance atau pencerahan. Kenapa disebut sebagai pencerahan? Karena pada saat itu mereka berusaha untuk mengembalikan lagi budaya-budaya klasik dan mulai meninggalkan gaya arsitektur yang bernuansa agama. Semua kejadian dan peristiwa itu akhirnya ditandai oleh diktrum yang berbunyi Cogito ergo sumnia rene Descartes, yang berarti ketika aku berpikir maka aku ada. Dan akhirnya arsitektur dikembalikan kepada skala manusia dan era itu kemudian disebut sebagai era pencerahan atau Renaissance.
Penggunaan kembali kolom gaya Yunani dan Romawi pada masa era klasik ke era Renaissance disebabkan karena era ini mereka bertujuan untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik kuno, namun tidak secara murni. Namun menghidupkan kembali gaya arsitektur klasik tidak secara murni, namun dengan gaya yang baru. Pada masa ini, perubahan pada gaya arsitektur Renaissance sudah semakin terlihat dari tata letak linear dan strukturnya yang bisa dikatakan kurang ketika kita melihat kembali ke zaman periode Renaissance yang dapat dikatakan sudah cukup beda dengan gaya Renaissance yang dibuat pada masa saat itu. Dari segi bentuk bangunan, gaya arsitektur Renaissance ini bisa dikatakan lebih bervariasi dari gaya arsitektur pada periode sebelumnya. Itu terlihat dari usaha atau kerja keras mereka untuk merias diri dalam artian bangunan. Ini dipengaruhi oleh banyak bermunculan seniman patung dan pelukis pada masa itu seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo. Akhirnya seni patung dan lukis dapat menghiasi interior dan eksterior arsitektur gaya Renaissance. Dari segi interior, mereka memadukan unsur klasik furniture terhadap warna dan seni dekorasi dengan estetika yang tinggi. Sementara dari segi eksterior, bangunan gaya Renaissance ini banyak ditemukan pada bentuk atap yang berbentuk kubah. Perkembangan seni lukis pun pada saat itu akhirnya diterapkan pada kaca-kaca mozaik dengan ukiran-ukiran di jendela atau hanya memiliki gambar-gambar tertentu yang menceritakan sesuatu. Jika pada periode sebelumnya permainan pada kaca hanya memilih untuk kaca-kaca dengan warna terang, maka pada periode Renaissance ini mereka bermain pada kaca dengan gambar-gambar atau cerita-cerita berdasarkan cerita Injil. Kesimpulan untuk era Renaissance ini adalah era Renaissance ini sebagai abad pencerahan mengantarkan Eropa mencapai masa kejayaan, pengaruh otoritas gereja yang mulai berkurang, memberikan kebebasan lebih kepada para artista, seniman, dan arsitek dalam berkarya, salah satunya di bidang arsitektur. Namun arsitektur dan seni lain pada masa ini tidak juga lepas atau luput dari pengaruh kekristenan dan gereja. Artista dan seniman menjadikan kepercayaan sebagai inspirasi mereka untuk menghasilkan suatu karya. Selanjutnya atau yang ketiga adalah gaya arsitektur barok. Gaya arsitektur barok ini muncul pada abad ke-16. Itu terjadi karena pada saat itu muncul gerakan Protestanisme. Gereja Katolik pada saat itu menginginkan agar arsitektur gereja menjadi media pembawa pesan yang ingin disampaikan oleh gereja dengan cara yang lebih dramatis. Gaya yang paling menonjol pada gaya arsitektur barok ini adalah dinamis atau pergerakan. Dinding-dinding cekung dan cembung menampilkan motion atau pergerakan pada bangunan yang berbeda dengan gaya arsitektur yang tadi Renaissance yang mengangkat tema arsitektur datar. Arsitektur barok ini dapat dikatakan sebagai penerus gaya arsitektur Renaissance karena kedua gaya ini memiliki persamaan pada penggunaan kubah dan pilar. Namun pada masa Renaissance, para artista, seniman, dan arsitektur tidak diberikan kebebasan untuk menghasilkan karya sesuai dengan keinginan mereka. Gaya barok terlihat lebih dinamis dengan sudut-sudut bangunan yang dibuat melengkung, pilar-pilar berbentuk memutar, dan langit-langit dipenuhi dengan fresko atau wall painting dan pahatan-pahatan dan penggunaan cahaya-cahaya dramatis yang menyorot karya-karya seni di dalam bangunan tersebut. Salah satu bangunan gaya arsitektur barok yang terkenal adalah San Carlo alle Quattro Fonti, karya Francesco Borromini yang terletak di Roma, Italia, dan merupakan sebuah gereja Katolik yang disebut sebagai The Church of Saint Charles at the Four Fontaines. Gereja ini juga menjadi salah satu contoh ikonik gaya arsitektur barok yang memiliki desain yang sangat sulit. Yang kedua adalah bangunan gaya arsitektur barok karya Gian Lorenzo Bernini yang paling terkenal di dunia hingga saat ini adalah The Santo Peter Square di Vatikan. Tempat ini didesain oleh Bernini di bawah pengawasan Paus Alexander VII dan dibuat dengan halaman depan yang luas dengan tujuan agar seluruh orang dari berbagai penjuru dunia yang datang ke tempat itu dapat melihat Paus. Mulai dari bangunan depan,
hingga dari jendela Istana Vatikan. Sekian jauh pembahasan saya tentang gaya arsitektur klasik, Renaissance, dan Barok. Terima kasih.